Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Skos mau menyampaikan video pembelajaran mengenai penyetaraan reaksi redoks untuk materi kelas 12 semester ke-1. Di dalam penyetaraan reaksi redoks itu ada beberapa prinsip yang harus sudah diketahui siswa. Sebelumnya kita telah membicarakan mengenai reaksi redoks. Itu adalah reaksi yang terjadi karena proses oksidasi dan reduksi. Di mana oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi, sedang reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Berarti ada hubungannya dengan muatan atom. Jadi di dalam penyetaraan reaksi redoks itu yang prinsipal adalah jumlah atom dan muatan itu harus sama. Kemudian ada dua metode di dalam penyetaraan reaksi redoks itu. Satu adalah metode setengah reaksi, yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Kita akan awali dulu dari metode setengah reaksi. Pada metode setengah reaksi, itu ada beberapa langkah yang harus sudah diketahui siswa. Yang pertama, tuliskan dulu reaksi menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah oksidasi. Kemudian, langkah kedua, samakan jumlah atom-atom yang mengalami perubahan biloknya. Yang ketiga, samakan jumlah atom O dan H dengan cara bila suasana asam, menyamakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Ulangi lagi, dalam suasana asam, menyamakan O dengan menambahkan H2O, menyamakan atom H dengan menambah H+, ya. Itu. Dalam suasana basa, menyamakan O, menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Jadi samakan O dengan menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Yang kedua, samakan H dengan menambahkan H2O. Kemudian langkah berikutnya, samakan muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, ini sebagai contoh adalah seperti berikut. Ini ada suatu reaksi yaitu MnO4- plus Fe2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+. Coba setarakan reaksi berikut, ya. Sebelum menyetarakan reaksi berikut, kita harus pandai dulu menentukan mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Prinsipnya reaksi oksidasi adalah kenaikan, reduksi adalah penurunan. Kita mulai dulu dari cek dulu ya, MnO4-. Kita tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Di sini Mn kita tetapkan biloknya adalah 7. Ya, penghitungannya adalah 4. O-nya biloknya adalah min 2 dikalikan 2 jadi min 8 dikurangi 1. Jadi bilok Mn adalah 7. Kemudian Mn yang ada sebelah kanan kita lihat muatannya adalah plus 2. Jadi bilok Mn2+ adalah plus 2. Nah, kemudian Fe biloknya adalah 2. Ini dilihat dari muatannya di sebelah kiri dan Fe di sebelah kanan adalah 3. Setelah kita berhasil menentukan bilok dari masing-masing unsur dalam senyawanya, baru kita hubungkan ya Mn dengan Mn, Fe dengan Fe. Ternyata Mn itu mengalami penurunan biloknya dari 7 ke 2. Berarti kita kenal bahwa reaksi itu adalah reaksi reduksi. Fe dan 2+ menjadi 3+, berarti itu reaksi oksidasi. Nah, jadi kita lihat dulu setengah reaksi reduksi ya. Jadi dari MnO4-, MnO4- berubah jadi Mn2+. Nah, kita lihat MnO
Di sebelah kiri ada 4 O, di sebelah kanan tidak ada O. Maka tadi sudah disampaikan bahwa apabila kekurangan O, tambahkan H2O. Sebanyak kekurangannya. Di sini kurangnya 4, maka tambahkan 4 H2O. Nah, di sebelah kanannya penyetaraan jumlah atom H. Nah, ya, jadi di sebelah kiri itu nggak ada atom H, sebelah kanan ada atom H, maka tambahkan H plus. Nah, berapa jumlah H plus yang kita tambahkan? Dua kali lipat dari jumlah O yang ada di sebelah kanan. Maka jumlah H2O-nya ada 4, otomatis hanya ada 8. Nah, ini adalah reaksi setengah reaksi reduksi. Ya, nah kemudian setelah itu baru kita membicarakan mengenai jumlah muatan. Di kiri ada 8 dikurang 1 berarti 7, di kanan itu ada 2. Tidak seimbang ya. Di kanan min 2, di kiri 7. Maka kita tambahkan 7 plus ditambah 5 elektron. Biar muatannya di sebelah kiri adalah sama dengan 2. Jadi tambahkan 5 elektron. Begitu ya. Untuk setengah reaksi reaksi. Selanjutnya adalah setengah reaksi oksidasi. Tadi jadi dari reaksi setengah oksidasi itu yang melalui oksidasi itu Fe2 plus berubah menjadi Fe3 plus. Maka kita pindahkan. Dan Fe2 plus di sebelah kiri, Fe3 plus sebelah kanan. Nah kita lihat jumlah atomnya sudah sama ya. Jumlah atomnya sudah sama. Jadi kalau sudah sama jumlah atom tinggal memindah masalah muatan. Nah untuk memudahkannya ini adalah reaksi oksidasi. Berarti elektronnya di sebelah kanan. Berarti dia melepas elektron. Maka tambahkan elektron di sebelah kanan sebanyak 1 buah. Ya, maka reaksi itu sudah setara untuk yang ke-1. Nah, dalam prinsip redoks itu terjadi transfer. Ada yang dilepaskan, ada yang diikat. Ketika reaksi reduksi berarti dia mengikat elektronnya 5. Oksidasi melepas 1, berarti nggak seimbang. Agar seimbang, maka kita kalikan. Yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Maka didapatkan setelah dikalikan Mn-nya O4 plus 8H ditambah Nn2 plus tambah 2O. Nah, yang bawahnya pun sama ya, dikaliin 5 jadi 5Fe2 plus menghasilkan 5 Fe3 plus. Setelah itu baru kita jumlahkan. Maka didapatkan MnO4 min plus 5 Fe2 plus masukkan Mn2 plus dan 5 Fe3 plus. Maka reaksi ini sudah setara karena jumlah atom di sebelah kiri sama dan jumlah di kanan pun sama. Mn-nya ada 1, di kanan juga ada 1. Ya, kemudian O-nya di kiri ada 4, di kanan pun ada 4. H-nya di kiri ada 8, di sana pun ada 8. Maka reaksi dikatakan sudah setara ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, setarakan reaksi berikut. Ya, langkah ke-1 penentuan bilog dulu. Kita tetapkan Mn bilog ternyata 7, Mn di sini adalah positif 4. Ya, kita tetapkan dulu bilog masing-masing unsur di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka Mn terjadi penurunan. Itu disebut reaksi reduksi ya. Sebelah kanan Fe ada 2 plus. Kita lihat dari muatannya. Di kiri ada 2 plus, di kanan ada 3 plus. Maka reaksi ini disebut reaksi redoks karena terjadi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya dari reaksi ion ini kita pecah menjadi 2 bagian. Setengah reaksi reduksi, yaitu MnO4 reduksinya. Yang kedua setengah reaksi oksidasi. Ya, setelah itu kita setarkan dulu ya jumlah atom O-nya dengan cara menambah OH- itu dalam suasana basah. Ya, jadi kalau kekurangan O-nya tambahkan OH-, maka lawannya ditambah H2O. Oke, sudah setara. Langkah berikutnya baru kita ngomongin masalah penyetaraan.
ya. Di kiri muatannya ada -1, maka di kanan pun ada eh, oke, ada 1, di kanan ada 4, berarti di sini kiri tambahkan 3 elektron. Ya, ya reaksi reduksi, ada reaksi peningkatan elektron di sebelah kiri. Oke, betul ya. Kemudian setelah reaksi reduksi itu sudah setara, melangkah ke setengah reaksi oksidasi. Kita bisa pisahkan Fe2 plus jadi Fe3 plus. Nah, reaksinya seperti ini. Ya. Nah, jumlah atomnya sudah sama, tinggal ngomongin masalah elektron. Prinsip oksidasi elektronnya sebelah kanan, maka tambahkan di kiri ada 2, di kanan ada 3. Agar sama, maka tambahkan elektronnya 1 ya di sebelah kanan. Ya, oke. Ya, jadi dari Fe2 plus misalnya elektronnya ada di sebelah kiri ya. Elektron ada di sebelah kiri. Nih, maka setelah itu kita setarakan. Nah, setelah disyaratkan ternyata pada reaksi reduksi ada 3 elektron yang dilepas yang diikat ya. Nah, maka yang di kanan ini ya, yang di kanan gitu ya. Oke, setelah kita samakan maka didapatkan reaksi sebagai berikut ini ya. Nah, ini maka sudah selesaikan menghasilkan MnO4- plus 3F plus H2O sehingga demikian ya. Maka reaksi ini adalah setelah setara. Nah, ya, begitulah ya mengenai teknik penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Selanjutnya adalah metode bilan oksidasi. Di dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilox, prinsipnya harus sama. Jadi pertama tentukan dulu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Setelah itu samakan atom-atom yang memiliki perubahan Bilox. Ya. Kemudian tentukan berapa Biloxnya dikalikan dengan jumlah atomnya. Yang berikutnya prinsip yang harus dipahami adalah gunakan perubahan Bilox sebagai koefisien dengan cara menyilangkan. Yang kelima, setarkan muatannya. Dalam suasana basah tambahkan H2O, suasana asam tambahkan H, ya, sekaligus menyamakan H dan O. Itu beberapa prinsip. Nah, untuk lebih jelas mari kita simak contoh soal berikut. Ya, ini setarakan reaksi berikut. Ya, yang pertama itu adalah menentukan Bilox dulu ya dari masing-masing unsur dalam reaksi ion. Ya, pertama dari Mn tetapkan Mn Biloxnya adalah 7 ya, dan Mn di sebelah kanan adalah 2 plus 2. Dari mana plus 2? Itu muatannya kita lihat di sini. Ya. Nah, selanjutnya menentukan Bilox yang mengalami oksidasi. Fe di sebelah kiri ada 2, di kanan ada 3 plus. Nah, selanjutnya kita tetapkan dari 7 ke 2 berarti turunnya 5. Ini pun dari 2 ke 3 naiknya 1. Maka kalau kita lihat dari perubahan Biloxnya antara naik dan turun itu tidak seimbang. Maka harus setara ya. Antara yang transfer itu harus setara, seimbang. Kalau turunnya 5, naiknya pun harus 5. Maka ini otomatis kita kalikan dengan angka 5. Ya. Yang ini angka 5 kalikan angka 5, yang ininya Mn-nya ya. Sedangkan yang Fp-nya kalikan angka ini ya 1. Oh berarti yang Mn-nya kali ini 1, yang Fp-nya dikaliin 5. Ya. Oke, itu. Maka selanjutnya baru ngomongin masalah kekurangan atomnya ya.
Nah, di kiri, oh ini ada 4, di kanan nggak ada. Maka kuncinya tambahkan H2O di sebelah kanan yang kekurangan O. Berapa banyak? Sebanyak jumlah O-nya. Ada berapa? 4, maka tambahkan 4 H2O. Ya. Nah, langkah selanjutnya, karena di kiri nggak ada atom H, maka caranya tambahkan H sebanyak jumlah molekul 4 yang ada di sini. Ya. Molekul H2O-nya ada 4, maka kalau di sini H2O ada 4, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali lipat karena H2. Berarti 4 kali 2, 8. Ini kali ini. Ya, maka kalau kita lihat dari prinsip redox, penyitaan redox bahwa jumlah atom kiri harus sama. Jumlah muatan harus sama. Setelah kita cek ternyata adalah hasilnya sama. Barangkali itu mengenai penyetaraan redox dengan menggunakan metode Bilox. Semoga bermanfaat.